Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok SPV, kelompok 3, sedang melakukan survei di Nuzul Quran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Dimas Andika Itno. Saya Nabila Azhara. Saya Candika Agusta. Saya Gagi Edi Rustanto. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah SPV. Sekarang kami bersama salah satu bagian produksi CV Alban Muzila. Di sini teman-teman kami ingin mewawancarai sebagai tugas dan tanggung jawab terkait bagian produksi. Langsung saja ada Pak Pre. Iya. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait tugas dan tanggung jawab. Ada berapa 10 poin pertanyaan berdasarkan pengalaman selama menjadi bagian produksi. Pertama, Bapak atau Ibu biasanya mengawasi kerja atau karyawan mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai dari jam awal masuk kerja itu jam 8 sampai pulangnya itu jam 4 sore. Normal berarti? Okay. 8 jam kerja? 8 jam kerja. Okay. Mungkin bisa dilanjutkan Bapak? Iya, kalau ada karyawan yang kerjanya lambat, biasanya apa yang Bapak lakukan? Mungkin kita lihat dulu apa yang menjadi penyebab lambatnya. Mungkin dari skala alat. Biasanya kan kita di sini kan masih ada alat kayak manual gitu, kayak masukin Quran ke plastik itu pakai alat sil. Terus mungkin alat potongnya, jadi kita cek dulu lah alatnya apakah memang alatnya yang berpengaruh atau dari manusianya gitu. Cukup. Oke. Poin 3 Pak Pre, bagaimana Bapak memastikan produk yang dibuat sesuai dengan standar atau SOP kerja? Biasanya ada dari skala hasil produksi itu dilihat, misal kita produksi 30 gitu dalam satu hari, mesti ada 3 dari 10 itu dicek satu gitu buat QC-nya gitu, apakah memang benar sesuai dengan standar perusahaan gitu. Ya, kalau misalnya apakah Bapak sering memberikan arahan sebelum kerja dimulai? Nah, arahan ya, jadi setiap pagi itu ada kayak briefing gitu. Nah, sebelum kita mulai kerja, kita evaluasi mungkin dari hari sebelumnya apakah ada kendala. Nah, kalau memang ada kendala kita bahas di paginya itu gitu. Untuk briefingnya sendiri itu biasanya berapa lama? 15 menit. 15 menit. Iya, dan itu digabung sama doa pagi gitu. Sebelum aktivitas kita ada doa pagi. Itu setiap harinya? Iya. Bagaimana kalau misalkan tidak sesuai dengan jumlah kapasitas yang terpenuhi, apa yang Bapak lakukan untuk produksinya? Kalau dari kapasitas ya, iya. Nah itu biasanya kita itu kalau memang full juga dan memang itu nggak bisa dilihat, sekiranya ini nggak bisa sampai pengerjaan hari ini gitu ya. Nah kita lihat tuh ada urgensi mas biasanya. Kalau memang yang nggak urgent, sekiranya nggak urgent bisa diberangkatin besok. Nah itu kita kirim besoknya gitu. Tapi dalam skala urgensi kalau semua memang urgent ya itu nggak bisa, harus berangkat gitu. Berarti pengiriman berdasarkan urgensi permintaan. Ya. Kalau misalnya di bagian produksi itu bagian apa yang paling sulit untuk karyawan? Bagian mungkin di ini pengerjaannya atau gimana? Dari segi pengerjaan. Kalau dari segi pengerjaan itu mungkin di pengerjaan ikro hardcover. Jadi memang skalanya ikro hardcover itu memang paling sulit lah, diantara yang paling mudah kan jus ama. Kalau jus ama itu
tinggal sampulnya aja dijepretin jadi kan apa namanya, produk kita itu kan ngambil dari Alkosba gitu namanya, Alkosba. Nah itu kita copot tuh sampulnya, nah kita ganti cover kita gitu. Nah itu pengerjaannya gitu, meskipun yang kayak Al-Quran, terus yang kalau Al-Quran kan pakai stiker jadi sampul dulu, kalau yang itu pakai art paper, jadi dua macam, ada stiker ada art paper. Nah yang sulit itu memang stiker, apalagi yang hardcover itu yang sulit, jadi pakai karton gitu, karton terus di stiker terus dilem pakai lem yang putih itu kayak pelamir kalau sementara itu memang yang paling sulit itu hardcover, bagian hardcover. Untuk hardcover mulai dari awal ya. Kalau itu hardcover itu kita apa namanya, dari produknya Alkosba itu. Nah itu kan ada pas kita apa perlu diambil barang, nggak usah ya, oh itu aja apa namanya, jadi ikro hardcover itu awalnya ikro Alkosba itu kita jepret tuh dua sisi, satu sisi gini. Nah untuk apa, kadang yang sisi punggungnya ini nggak rekat gitu, makanya kita jepret biar dia nggak lepas, kamu udah lepas. Nah setelah kita jepret tuh ikroknya, nah baru tahap penyampulan. Penyampulan itu ada dua. Pertama kita bikin yang kartonnya itu, bikin sampul kartonnya dulu yang pakai putihan itu. Nah itu kan ada dua karton buat ininya sama buat punggungnya itu. Nah jadi tiga sisi, punggung sama karton sini. Nah itu digabungin di sampul putih itu. Nah terus ketika sudah jadi tuh sampul putihnya, baru kita nyampul stikernya ke sampul putih itu. Nah setelah selesai ke sampul putih itu, baru kita tempelin tuh ikro itu pakai double gate punggungnya ke yang tengah-tengahnya karton itu. Nah setelah itu dilem sisi sini depan sini sama belakang, didiamin selama 1 hari, jadi nggak langsung kirim. Makanya hardcover itu nggak bisa dia order tuh dan barang stiker sudah masuk hari ini nggak bisa kirim hari ini, harus besoknya, soalnya tahap pengeringannya 1 hari hardcover. Jadi kalau ada yang retur tuh hardcover tambah mundur lagi, jadi misal sekarang retur, besok datang lagi kan stikernya, nggak bisa berangkat dari itu karena pengerjaannya dilem lagi 1 hari. Makanya itu bahaya kalau hardcover itu. Jadi memang harus hati-hati dan nggak tambah merembet pengiriman. Dari proses produksi yang dijelaskan tadi, misalkan pekerjaan A dari packaging misalnya, apakah itu ada penanggung jawab sendiri atau hanya dikerjakan oleh beberapa orang? Ada pembagian tugasnya sendiri dari staff gitu. Mulai dari produksi awal? Iya, jadi di sini kan ada empat staff ya, ada yang di produksi itu. Nah ada yang megang jus ama, ada yang megang ikro, ada yang megang Al-Quran, dan ada yang megang ikro hardcover. Jadi sendiri-sendiri ya gitu. Jadi kita enak tuh, misal ini siapa yang ngerjain ya memang itu gitu. Ada berapa jenis? Ada jus ama custom, ini yang custom semua ya yang pengerjaannya. Ada ikro custom, ada ikro hardcover custom, sama Al-Quran custom. Al-Quran itu ada 4 macam ya. Al-Quran custom A7, Al-Quran custom A5, Al-Quran custom A4, sama A6. 4 A7, A6, A5 sama A4. Beda size sebenarnya. Yang satu itu kan A7. Bagaimana Bapak bisa mengetahui hasil kerja karyawan itu sudah baik atau belum? Biasanya itu dari apa ya, tingkat kecepatannya mungkin pengerjaan. Jadi misal kita kan make to order gitu, jadi lihat ada order berapa tuh kan kita buka di beberapa marketplace, ada Shopee, terus Lazada, terus TikTok, Tokopedia. Nah itu kan dilihat tuh, jadi memang dari sekian marketplace yang paling banyak kan Shopee. Nah, dari order itu, nah yang masuk tuh berapa itu kan juga beda-beda setiap harinya. Misal ada order
ama 30, besoknya kadang 50 gitu. Jadi nggak konstan gitu ya, tergantung ordernya. Nah kita ngukurnya yaitu biasanya itu kapasitas untuk juz amma satu hari itu mungkin sekitar 50 kapasitas pengerjaannya. Kalau yang Al-Quran kan ada berapa macam, tapi Al-Quran biasanya saya jadikan satu sih. Jadi pengerjaan Al-Quran enggak itu A4, A5 atau A7 atau A6, memang jadi satu yang mengerjain. Itu biasanya kalau Al-Quran itu skala 30-an Pak, 30-an satu harinya. Kalau yang Iqra mungkin bisa 40. Kalau yang hardcover mungkin bisa 15. Itu jadi dilihat dari itu juga, kalau itu memenuhi berarti baik apa kapasitas itu penghasilan. Itu berarti setiap karyawan di bagian produksi itu ada targetnya. Misalnya kalau katanya order 50, jadi itu harus bisa diselesaikan berapa kali. Iya benar. Ya, ada. Poin nomor 9 ya Mas. Kalau misalkan ada masalah produksi di bagian produksi, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Misalkan masalah besar, misalkan contohnya ada pengiriman tidak sesuai dengan target, apa yang Mas Pei lakukan sebagai pelaku di bagian produksi? Ya kita evaluasi dulu, mungkin dari sekian kendala mungkin kita salah kirim gitu ya. Nah apa sih penyebab yang bisa kok salah kirim? Nah, itu kita teliti dulu, berarti ada salah satu SOP yang tidak dijalankan gitu. Jadi ada SOP itu setiap, mungkin kita packing dulu. Nah packing itu kan kalau kita produk custom itu ada barcode Mas. Jadi ada barcode di produknya itu, entah itu juz amma, Iqra maupun Al-Quran. Nah sebelum kita memasukkan ke kardus itu kita scan dulu resi toh. Resi di scan, nanti itu muncul tuh keterangan apa yang akan dimasukkan dalam dus itu. Nah itu nanti sesuaikan dengan yang di sistem kita, apakah benar kalau ini di scan gini di sistemnya tangga itu benar barangnya gitu. Kalau untuk produk custom. Nah kalau untuk produk reguler ini yang belum ada sistem barcode-nya, jadi memang harus teliti gitu. Memang di bagian reguler yang mungkin ada kesalahan, kayak salah masukin barang tertukar atau gimana, itu reguler. Kalau untuk custom insya Allah sekarang sistemnya sudah kuat gitu. Ini poin terakhir, yaitu menurut Bapak hal apa yang paling penting dari seorang supervisor atau pengawas produksi? Untuk pengawasan itu ya mungkin kita harus bisa memanage ya intinya ya. Maksudnya kita harus tahu tuh bagaimana kita mengatasi beberapa problem, entah itu pengiriman, entah itu pengerjaan, dan mungkin pengadaan barang gitu. Nah itu yang harus dipelajari untuk pengelolaan. Jadi terkait order gitu. Mungkin itu ya Pak, 10 poin Pak Pei terkait wawancara pada hari ini untuk memenuhi mata kuliah SPV terkait supervisory. Mungkin ada tambahan dari terkait wawancara ini, sudah cukup Ya? cukup. Mungkin itu saja ya Mas Pei selaku bagian produksi Iya. di CV Al-Quran. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Pei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.